Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penerapan dari distribusi Maxwell-Boltzmann pada dipol listrik. Nah, di sini kita ketahui ada sejumlah atom atau molekul yang masing-masing itu memiliki momen dipol yaitu P. Nah, kemudian diberi medan listrik yaitu E. Nah, untuk asumsi yang pertama itu tidak ada interaksi antar dipol, sehingga hanya terjadi interaksi dipol dengan medan listrik E. Kemudian kita bisa lihat dari gambar ini, untuk dipolnya yaitu sistem yang memiliki dua kutub yaitu minus Hi dan plus Ki, yang dipisahkan oleh jarak tertentu, yang memiliki dipol listrik yaitu P. Kemudian ketika dipol listriknya diberi medan listrik E, yang seragam, maka masing-masing memiliki gaya listrik yaitu F sama dengan Q dikali E. Nah, untuk F yang positif ini searah dengan medan listriknya. Kemudian untuk gaya listrik minus F sama dengan minus Q dikali E yaitu gaya yang berlawanan dengan arah medannya. Dan karena gayanya itu sama tetapi berlawanan arah, maka resultan gayanya itu sama dengan 0, sehingga dipol ini tidak mengalami translasi, tetapi untuk keduanya itu membentuk pasangan dipol, yaitu tadi untuk muatan minus Ki dan plus Ki, yang kemudian menghasilkan torsi, sehingga dipol ini cenderung berotasi mengikuti arah dari medan listrik E ini. Kemudian untuk persamaan torsi sendiri yaitu tau sama dengan R cross F, di mana untuk R-nya kita substitusi nilai dipolnya yaitu tadi P, kemudian di-crosskan dengan E atau nilai dari energi listriknya ini. Kemudian untuk perkalian cross kita ketahui bahwa A cross B itu sama dengan AB sin theta. Hingga kita ketahui untuk P cross E itu sama dengan PE sin theta. Kemudian kita bisa turunkan nilai torsinya, di mana nilai torsi ini berkaitan dengan energi potensial, sehingga kita bisa turunkan menjadi du per d theta, di mana torsi ini adalah negatif turunan dari energi potensial terhadap theta. Dan kita bisa substitusi yaitu minus du per d theta sama dengan minus pe sin theta. Nah, kenapa ini minus? Karena minus ini menunjukkan restoring torsi, karena dipolnya berusaha menyelaraskan dengan medan listrik E ini, sehingga nilainya minus. Kemudian kita bisa kalikan dengan minus 1, sehingga kita menghasilkan du per d theta itu sama dengan PE sin theta. Kemudian kita bisa pindah ruaskan d theta-nya menjadi du sama dengan PE sin theta d theta. Kemudian untuk mencari U-nya kita bisa integralkan dari nilai PE sin theta d theta-nya, yaitu U sama dengan integral PE sin theta d theta. Dan U sama dengan, nah kita keluarkan nilai PE-nya yang merupakan konstanta, keluarkan dari integral menjadi U sama dengan PE integral sin theta d theta. Dan untuk integral dari sin theta d theta yaitu minus cos theta. Sehingga kita substitusi saja nilainya yaitu U sama dengan PE dikali dengan minus cos theta plus C. Dan kita mendapatkan hasilnya U yaitu minus PE cos theta d theta plus C. Nah, nilai U ini merupakan nilai energinya. Jadi untuk menentukan nilai konstanta C dari integrasi itu kita gunakan acuan U0 atau saat tetanya tegak lurus dengan medan listrik. Maka tetanya 90 derajat. Kita substitusi ke dalam persamaan energi interaksi. Cos tetanya adalah cos 90, nilainya 0. Maka diperoleh 0 plus C. Maka nilai C-nya adalah 0. Kemudian energi interaksi momen dipol dan medan listrik disubstitusikan tadi nilai C-nya yaitu 0, maka diperoleh energi interaksinya adalah min PE cos theta. Kemudian di setiap dipol itu ada orientasinya. Yang pertama ada sejajar medan listrik, yaitu arah momen dipolnya sejajar dengan arah medan listrik, yaitu saat tetanya 0.
Kemudian kita substitusi nilai cos theta 0 derajat yaitu 1, maka untuk energi interaksi yang searah dengan medan listrik itu nilainya min PE. Kemudian yang kedua ada energi interaksi yang berlawanan dengan arah medan listrik, yaitu ketika dia sudah berbalik 180 derajat, maka tetanya adalah 180 derajat. Maka energi interaksinya kita substitusi di cos theta menjadi cos 180, nilainya min 1, maka kita hilangkan negatifnya karena negatif dikali negatif menjadi positif, maka energi interaksinya menjadi U sama dengan PE untuk yang berlawanan arah medan listrik. Selanjutnya karena dipol diasumsikan dalam kesetimbangan termal pada suhu T. Nah, dalam statistika termal sendiri itu sistem yang bisa bertukar dengan lingkungan lalu berada pada suhu T dan keadaannya punya energi tertentu akan mengikuti distribusi Maxwell-Boltzmann, yaitu P sebanding dengan NO. Nah, selanjutnya karena tadi di dipolnya itu terdapat dua keadaan, maka di Maxwell-Boltzmann-nya sendiri itu juga ada dua keadaan, yaitu NO naik itu sama dengan eksponensial min U naik per KT sama dengan eksponensial min PE per KT. Nah, min PE-nya sendiri itu didapat dari energi interaksi yang searah tadi. Nah, menjadi eksponensial PE per KT. Nah, yang selanjutnya untuk keadaan kedua, yaitu NO turun sama dengan eksponensial min U turun per KT. Nah, hasilnya menjadi eksponensial min PE per KT. Nah, pada distribusi Maxwell-Boltzmann sendiri itu, yang tadi P sebanding dengan NU, apabila ingin diubah menjadi persamaan biasa atau dalam bentuk sama dengan, perlu diberi konstanta K. Nah, K sendiri ini muncul karena sebagai konstanta probabilitas sekaligus faktor normalisasi. Sehingga P sama dengan KNO. Nah, NO sendiri ini jumlahnya belum tentu 1. Sedangkan probabilitas itu sendiri itu kan harus sama dengan 1. Nah, sehingga untuk dua keadaan yang sebelumnya tadi menjadi dipol naik ditambah dipol probabilitas naik ditambah probabilitas dipol turun sama dengan 1. Nah, seperti yang saya singgung sebelumnya, untuk probabilitas momen dipol sendiri itu momen dipol naik itu kan KN U naik itu dipol searah. Nah, untuk yang dipol berlawanan arah sendiri itu P dipol turun sama dengan KN U turun. Nah, tadi kan probabilitas itu jumlahnya harus 1. Nah, maka probabilitas dipol naik ditambah probabilitas dipol turun itu sama dengan 1. Nah, kita akan mencari nilai normalisasi K. Nah, nilai normalisasi K sendiri itu didapatkan dari yang tadi KN, ini kan probabilitas yang naik dan ini probabilitas yang turun tadi. Nah, KN U naik ditambah KN U turun itu sama dengan 1. Nah, K-nya dikeluarkan di dalam ini NU plus NU turun sama dengan 1. Nah, K-nya itu sendiri menjadi 1/n U naik ditambah NU turun. Baik, diketahui tadi itu di probabilitas untuk probabilitas naik plus dipol ulang. Baik, sebelumnya tadi diketahui bahwa pada dipol naik plus dipol turun itu sama dengan 1. Kemudian kita mencari untuk dipol naiknya dengan menggunakan persamaan NU naik per NU naik plus NU turun. Kemudian disubstitusikan bahwa tadi sudah diketahui U-nya, jadi U-nya disubstitusikan ke persamaan ini, diperoleh menjadi dipol turun sama dengan eksponensial PE per KT per eksponensial PE per KT plus eksponensial min PE per KT. Kemudian setelah mencari dipol naiknya,
Di sini kemudian kita mencari dipol turunnya, yaitu NU turun per NU naik plus NU turun. Kemudian disubstitusikan juga menjadi eksponensial min PE per KT per eksponensial PE per KT plus eksponensial min PE per KT. Nah, setelah mencari dipol naik dan dipol turunnya, momen dipol naik dan momen dipol turunnya, kemudian dicari rata-rata dipolnya, yaitu menggunakan P rata-rata itu sama dengan plus P. Plus P ini adalah dipol naik, dan untuk min P ini adalah dipol turun. Nah, kemudian untuk P rata-rata sama dengan plus P dikali P naik plus min P dikali P turun. Kemudian di sini karena ada plus dan min, jadinya diperoleh min. Jadi P rata-rata dipol adalah P kali P naik dikurangi P kali P turun. Nah, kemudian karena tadi sudah diketahui dipol naik dan dipol turunnya, disubstitusikan menjadi dipol rata-rata sama dengan P dikali eksponensial PE per KT per eksponensial PE per KT plus eksponensial min PE per KT dikurangi P dikali eksponensial min PE per KT per eksponensial PE per KT plus eksponensial min PE per KT. Nah, karena sudah didapatkan bahwa P rata-rata memiliki penyebut yang sama, yaitu eksponensial PE per KT ditambah eksponensial min PE per KT, maka bisa kita jadikan satu pembilangnya menjadi P eksponensial PE per KT dikurangi P eksponensial min PE per KT. Karena keduanya sama-sama memiliki P, maka P-nya itu bisa kita keluarkan atau kita faktorkan menjadi P dikali eksponensial PE per KT dikurangi eksponensial min PE per KT per eksponensial PE per KT ditambah eksponensial min PE per KT. Selanjutnya, kita misalkan bahwa PE per KT itu adalah X. Jadi, X sama dengan PE per KT. Nah, selanjutnya, dari persamaan hiperbolik, diketahui bahwa cos HX sama dengan eksponensial X ditambah eksponensial min X per 2. Dan sin HX sama dengan eksponensial X min eksponensial min X per 2. Lalu, karena tadi sudah kita misalkan bahwa X adalah PE per KT, maka bisa kita ganti dengan X menjadi P dikali eksponensial X dikurangi eksponensial min X per eksponensial X ditambah eksponensial min X. Nah, untuk kita ubah jadi persamaan hiperbolik, maka di bagian pembilang sama penyebut itu sama-sama kita bagi 2 atau kita per 2. Jadi biar penyebutnya itu tuh biar bentuknya itu sama dengan cos HX maupun sin HX. Nah, lalu untuk yang bagian pembilang, karena eksponensial X dikurangi eksponensial min X per 2 itu sama dengan sin HX, maka dapat kita ganti dengan sin HX. Lalu untuk bagian penyebutnya, karena bentuknya sama dengan cos HX, maka bisa kita ganti dengan cos HX. Nah, seperti yang kita ketahui dalam persamaan trigonometri bahwa sin per cos itu adalah tan, maka dapat kita ganti dengan tan HX. Nah, setelah itu, karena di awal tadi kita misalkan X itu adalah PE per KT, maka kita kembalikan ke bentuk awal. X-nya itu diganti PE per KT, maka dihasilkan P tan PE per KT. Seperti itu.